Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di video kali ini, kita akan membahas hal yang penting untuk menjaga kesehatan keluarga, terutama terkait sayuran yang kita konsumsi. Pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apakah sayuran yang tampak segar dan menarik itu benar-benar aman? Terkadang, sayuran tersebut mengandung pestisida sintetis, bahan kimia yang digunakan untuk melindungi tanaman dari hama. Namun, jika penggunaannya berlebihan, pestisida ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, sayuran apa yang paling sering Bapak dan Ibu makan? Apakah yakin sayuran tersebut bebas dari residu pestisida? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar, ya. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar terus mendapatkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, sekarang mari kita mulai membahas lebih dalam tentang pestisida sintetis dan bahaya yang tersembunyi di balik sayuran sehari-hari. Yuk, simak bersama. Sebelum kita masuk ke bahaya pestisida sintetis, mari kita pahami dulu apa sebenarnya pestisida sintetis itu. Pestisida sintetis adalah bahan kimia yang dibuat di laboratorium dan digunakan oleh para petani untuk melindungi tanaman dari berbagai hama, serangga, dan penyakit. Dengan pestisida ini, tanaman bisa tumbuh lebih sehat, lebih besar, dan tentu saja terlihat lebih menarik ketika dijual di pasar. Jadi, pestisida memang membantu meningkatkan hasil panen dan menjaga tanaman supaya tidak rusak. Tapi, di balik manfaat itu, ada risiko yang harus kita ketahui. Setelah tanaman dipanen, residu atau sisa pestisida seringkali masih menempel pada sayuran dan buah-buahan. Residu ini tidak mudah hilang hanya dengan dicuci biasa. Jadi, ketika kita makan sayuran itu, kita juga bisa ikut mengonsumsi bahan kimia yang berpotensi berbahaya bagi tubuh. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan FAO, sekitar 30-40% makanan di seluruh dunia tercemar oleh residu pestisida. Artinya, tidak sedikit dari makanan yang kita makan sehari-hari mungkin mengandung bahan kimia ini. Angka ini cukup tinggi dan menjadi perhatian besar bagi kesehatan masyarakat. Nah, buat Bapak dan Ibu yang baru dengar informasi ini, tulis "wow" di kolom komentar. Kalau sudah tahu sebelumnya, tulis "sudah tahu", supaya kita bisa saling berbagi dan belajar bersama. Apa bahayanya? Pestisida sintetis dalam jumlah kecil mungkin tidak langsung menimbulkan gejala, tapi jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, bahan kimia ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, gangguan hormonal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kerusakan saraf, hingga meningkatkan risiko terkena kanker. Selain itu, pestisida juga dapat mencemari lingkungan. Pestisida yang tidak hanya menempel di tanaman, tapi juga meresap ke tanah dan air, berbahaya bagi makhluk hidup lain seperti lebah dan serangga penyerbuk. Ini berdampak pada keberlangsungan ekosistem dan pertanian itu sendiri. Kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan atau pengalaman tentang pestisida, jangan sungkan tulis di kolom komentar, ya. Saya akan berusaha membalas dan berdiskusi bersama. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas efek-efek berbahaya pestisida sintetis lebih detail, dan bagaimana cara kita bisa menghindarinya supaya tetap sehat. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu tetap bersama saya sampai akhir video ini. Setelah kita tahu apa itu pestisida sintetis dan seberapa luas penggunaannya, sekarang saatnya membahas apa saja efek buruk yang bisa terjadi akibat mengonsumsi residu pestisida ini secara terus-menerus. Pestisida sintetis memang dirancang untuk membunuh hama dan serangga, tapi sayangnya, bahan kimia ini juga bisa berdampak buruk pada tubuh manusia. Salah satu efek yang paling umum adalah keracunan pestisida dalam jangka pendek. Jika seseorang tidak sengaja terpapar dalam jumlah besar, gejalanya bisa berupa mual, muntah, pusing, hingga iritasi pada kulit dan saluran pernapasan. Tapi yang lebih berbahaya adalah efek jangka panjang yang seringkali tidak langsung terlihat. Penelitian menunjukkan bahwa paparan pestisida sintetis yang berlangsung lama bisa menyebabkan gangguan hormon, atau yang biasa disebut sebagai disrupsi endokrin. Gangguan hormon ini bisa memengaruhi proses tumbuh kembang pada anak-anak, bahkan berpotensi menyebabkan masalah kesuburan pada orang dewasa. Selain itu, beberapa jenis pestisida dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, terutama kanker darah seperti leukemia, serta kanker pada organ lain seperti prostat dan payudara.
Ini tentu menjadi alarm penting bagi kita semua yang sering mengonsumsi sayuran tanpa mengetahui asal-usul dan cara pengolahannya. Tidak hanya itu, paparan pestisida juga berpotensi merusak sistem saraf. Studi pada petani yang rutin menggunakan pestisida menunjukkan adanya peningkatan risiko gangguan saraf, seperti Parkinson dan gangguan kognitif lainnya. Ini sangat mengkhawatirkan karena efeknya bisa mengurangi kualitas hidup secara signifikan. Dampak pestisida juga meluas ke lingkungan sekitar. Residu pestisida yang masuk ke tanah dan air dapat membunuh organisme penting seperti serangga penyerbuk, termasuk lebah. Padahal lebah memiliki peran vital dalam proses penyerbukan tanaman yang menentukan keberlangsungan produksi makanan kita. Jika lebah dan serangga lain punah, ini akan berimbas pada penurunan hasil panen dan kerusakan ekosistem yang lebih luas. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami atau mengetahui kasus keracunan pestisida? Tulis cerita atau pendapat kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi dan belajar. Kalau kalian merasa informasi ini penting, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke keluarga dan teman supaya mereka juga lebih waspada dengan bahaya pestisida. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tips praktis untuk menghindari bahaya pestisida sintetis, mulai dari cara memilih sayuran hingga teknik mencuci yang benar. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Setelah kita memahami betapa berbahayanya pestisida sintetis bagi kesehatan dan lingkungan, tentu kita ingin tahu, bagaimana caranya supaya tetap bisa makan sayuran segar tanpa harus khawatir terkena residu pestisida berbahaya, bukan? Nah, di bagian ini saya akan berbagi beberapa tips praktis yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sehari-hari untuk mengurangi risiko paparan pestisida sintetis. 1. Pilih sayuran dari sumber terpercaya. Mulailah dengan memilih sayuran yang berasal dari petani atau penjual yang terpercaya. Biasanya, petani yang menerapkan metode pertanian ramah lingkungan atau organik akan lebih sedikit menggunakan pestisida sintetis, bahkan bisa saja tanpa menggunakan pestisida kimia sama sekali. Jika memungkinkan, beli langsung dari pasar tani atau petani lokal yang dikenal menerapkan prinsip pertanian bersih. 2. Perhatikan tampilan sayuran. Sayuran yang terlalu sempurna dan mengilap memang menarik, tapi jangan langsung tergoda. Sayuran yang terlalu mulus dan tidak ada cacat sedikit pun bisa jadi tanda penggunaan pestisida berlebihan. Sayuran organik biasanya memiliki sedikit cacat alami karena tidak diberi perlakuan kimia berlebihan. Jadi, jangan takut memilih sayuran yang tampak kurang sempurna. 3. Cuci sayuran dengan baik dan benar. Mencuci sayuran dengan air mengalir saja kadang belum cukup untuk menghilangkan residu pestisida. Ada beberapa metode yang bisa dicoba. Rendam sayuran dalam larutan air garam atau air cuka selama 10-15 menit. Gunakan sikat halus untuk membersihkan bagian yang keras seperti batang dan kulit. Bilas kembali dengan air bersih sampai bau atau rasa cuka hilang. Tips ini sudah terbukti bisa membantu mengurangi residu pestisida secara signifikan. 4. Kupas kulit sayuran jika perlu. Beberapa jenis sayuran seperti wortel, kentang, dan mentimun biasanya memiliki kulit yang rentan menampung residu pestisida. Mengupas kulitnya bisa jadi cara ampuh untuk mengurangi paparan bahan kimia. Tapi ingat, kupas secukupnya agar tidak kehilangan terlalu banyak nutrisi. 5. Masak dengan baik. Memasak juga membantu mengurangi residu pestisida, terutama dengan cara merebus atau mengukus sayuran. Panas dari proses memasak dapat memecah beberapa jenis pestisida, sehingga lebih aman dikonsumsi. 6. Konsumsi sayuran organik. Kalau memungkinkan, cobalah untuk mulai beralih ke sayuran organik. Sayuran organik ditanam tanpa menggunakan pestisida sintetis, sehingga lebih aman untuk kesehatan. Memang harganya biasanya lebih mahal, tapi jika untuk kesehatan keluarga, ini investasi yang sangat berharga. 7. Perbanyak konsumsi sayuran yang minim risiko pestisida. Ada beberapa jenis sayuran yang cenderung memiliki residu pestisida lebih sedikit karena struktur dan cara tumbuhnya. Contohnya adalah sayuran berdaun seperti bayam, sawi, dan kangkung yang biasanya cepat tumbuh dan bisa dipanen lebih sering, sehingga lebih sedikit pestisida yang tertinggal. Nah, Bapak dan Ibu, dari semua tips ini, mana yang sudah pernah Bapak dan Ibu coba? Atau mungkin ada tips lain yang sudah terbukti ampuh? Tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling belajar dan berbagi pengalaman. Jangan lupa juga, kalau video ini membantu dan memberikan informasi berguna,
Klik tombol like dan share ke teman serta keluarga agar mereka juga lebih sadar dan sehat. Di bagian selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam tentang sayuran organik sebagai solusi alternatif, kelebihan, dan bagaimana membedakan sayuran organik asli dari yang palsu. Jadi pastikan tetap bersama saya sampai selesai ya. Setelah kita membahas bahaya pestisida sintetis dan tips mengurangi paparan residunya, sekarang saatnya kita membahas solusi yang lebih aman dan sehat, yaitu sayuran organik. Sayuran organik adalah sayuran yang ditanam tanpa menggunakan pestisida sintetis, pupuk kimia, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Petani organik menggunakan metode alami untuk menjaga tanaman mereka dari hama dan penyakit, seperti menggunakan pupuk kompos, rotasi tanaman, dan pemanfaatan serangga pengendali hama alami. Kenapa memilih sayuran organik? Ada banyak alasan kenapa sayuran organik semakin populer dan direkomendasikan, terutama untuk menjaga kesehatan keluarga. Bebas dari pestisida sintetis. Sayuran organik tidak menggunakan pestisida kimia sintetis, jadi risiko terpapar residu pestisida sangat kecil. Ini membuat sayuran organik jauh lebih aman untuk dikonsumsi, apalagi untuk anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Nutrisi yang lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sayuran organik bisa mengandung lebih banyak vitamin, mineral, dan antioksidan dibandingkan sayuran yang ditanam dengan metode konvensional. Antioksidan ini penting untuk melindungi tubuh dari radikal bebas yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Rasa yang lebih alami dan segar. Banyak orang yang merasakan bahwa sayuran organik punya rasa yang lebih kuat, segar, dan alami dibandingkan sayuran biasa. Ini karena sayuran organik tumbuh dengan proses alami, tanpa dipercepat dengan bahan kimia. Lebih ramah lingkungan. Metode pertanian organik juga lebih ramah lingkungan, karena tidak mencemari tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Pertanian organik menjaga kesuburan tanah dan mendukung keberlangsungan ekosistem di sekitar lahan pertanian. Bagaimana cara membedakan sayuran organik asli? Di pasaran, terutama supermarket atau pasar tradisional, kita mungkin menemukan sayuran yang mengklaim sebagai organik. Tapi, tidak semua klaim itu benar-benar organik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tahu cara membedakannya. Cek label sertifikasi. Sayuran organik asli biasanya memiliki label sertifikasi dari badan resmi yang mengawasi pertanian organik. Di Indonesia, misalnya, ada sertifikat dari lembaga seperti Organik Indonesia, OI, atau lembaga sertifikasi internasional. Label ini menjamin bahwa sayuran tersebut ditanam sesuai standar organik. Perhatikan harga. Sayuran organik biasanya lebih mahal daripada sayuran biasa. Jika harga sayuran yang mengaku organik sangat murah, ada baiknya kita curiga dan mencari informasi lebih lanjut. Ciri fisik sayuran organik. Sayuran organik cenderung tidak terlalu sempurna seperti sayuran konvensional. Mungkin ada bekas gigitan serangga kecil, atau bentuknya tidak terlalu seragam. Ini justru tanda bahwa sayuran tersebut tumbuh alami tanpa perlakuan kimia. Tanya penjual atau petani. Kalau beli langsung dari pasar tradisional atau petani lokal, jangan ragu untuk bertanya tentang cara mereka menanam sayuran. Petani yang jujur dan percaya diri dengan metode organiknya, biasanya akan terbuka menjelaskan prosesnya. Apakah sayuran organik selalu bebas risiko? Meskipun sayuran organik punya banyak kelebihan, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sayuran organik juga bisa terkontaminasi oleh pestisida dari lingkungan sekitar jika lahan di sekitar pertanian organik menggunakan pestisida kimia. Proses penyimpanan dan pengolahan juga penting. Sayuran organik yang tidak disimpan dengan baik bisa rusak atau tercemar bakteri. Jadi, penting juga untuk mencuci dan mengolah sayuran organik dengan benar, sama seperti sayuran biasa. Cara mendukung pertanian organik dan hidup sehat. Kalau Bapak dan Ibu ingin mulai beralih ke sayuran organik, ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan. Membeli dari pasar tani atau petani lokal. Pasar tani biasanya menyediakan produk organik langsung dari petani. Ini cara yang bagus untuk mendapatkan sayuran segar dan mendukung petani lokal. Membuat kebun organik sendiri. Kalau ada lahan di rumah, Bapak dan Ibu bisa coba menanam sayuran sendiri dengan metode organik. Selain sehat, berkebun juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan. Menyebarkan kesadaran. Bagikan informasi tentang pentingnya sayuran organik dan bahaya pestisida sintetis ke keluarga dan teman.
Semakin banyak yang sadar, semakin besar dukungan untuk pertanian organik. Nah, Bapak dan Ibu, dari penjelasan tadi, apa pendapat kalian tentang sayuran organik? Apakah sudah pernah mencoba atau bahkan menanam sendiri? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar, ya. Kalau kalian punya pertanyaan soal sayuran organik atau cara memulai berkebun, saya juga siap membantu jawab di komentar. Dan tentu saja, jangan lupa klik like dan subscribe supaya terus mendapatkan informasi sehat yang bermanfaat dari channel ini. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Beberapa data dan fakta dari penelitian, serta cerita nyata yang sering terjadi di lapangan tentang dampak pestisida sintetis. Ini penting banget supaya kita makin sadar dan waspada. Statistik dan fakta penting. Pertama, saya ingin berbagi beberapa angka dan fakta yang diambil dari berbagai penelitian dan laporan terpercaya. Angka-angka ini bukan sekadar statistik biasa, tapi gambaran nyata tentang seberapa besar pengaruh pestisida sintetis terhadap kesehatan kita dan lingkungan. Menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sekitar 35 juta ton pestisida digunakan di seluruh dunia setiap tahun. Dari jumlah ini, sebagian besar adalah pestisida sintetis yang sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, penggunaan pestisida sintetis terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2022 saja, diperkirakan lebih dari 150.000 ton pestisida kimia digunakan oleh petani. Ini artinya, residu pestisida berpotensi tinggi ada di sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi sehari-hari. Penelitian di beberapa negara menunjukkan, sekitar 60% sayuran dan buah yang dijual di pasar tradisional dan supermarket mengandung residu pestisida melebihi batas aman yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pangan. Tidak hanya itu, sebuah studi di jurnal Environmental Health Perspectives menemukan bahwa paparan pestisida secara kronis berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan serius, seperti kanker, gangguan hormonal, hingga gangguan saraf pada anak-anak dan lansia. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bertanya, kalau hanya sedikit residu, apa benar bisa berbahaya? Jawabannya, ya. Meski kadarnya kecil, paparan pestisida secara terus-menerus dan dalam jangka panjang dapat menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Ini yang kita sebut sebagai efek kumulatif. Cerita atau studi kasus nyata. Sekarang, saya ingin bercerita tentang beberapa kasus nyata yang pernah terjadi akibat pestisida sintetis. Cerita ini bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi supaya kita benar-benar paham betapa seriusnya masalah ini. Kasus 1, petani yang keracunan pestisida. Di salah satu daerah di Jawa Tengah, seorang petani sayur mengalami keracunan serius setelah menggunakan pestisida sintetis tanpa perlengkapan yang memadai. Gejala yang dialaminya adalah pusing hebat, mual, bahkan kesulitan bernapas. Kasus ini mengingatkan kita bahwa pestisida bukan hanya berbahaya bagi konsumen, tapi juga bagi para petani yang bekerja langsung dengannya. Kasus 2, anak-anak dengan gangguan kesehatan. Ada penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan di mana anak-anak sering mengkonsumsi sayuran dari kebun yang menggunakan pestisida sintetis secara berlebihan. Hasilnya, anak-anak tersebut mengalami gangguan perkembangan saraf dan penurunan fungsi kognitif yang signifikan dibandingkan anak-anak di daerah lain yang mengonsumsi sayuran organik. Kasus 3, pencemaran lingkungan. Di daerah pertanian intensif di Jawa Barat, pencemaran air tanah akibat pestisida sintetis sudah sangat parah. Banyak sumur warga yang tercemar, menyebabkan risiko penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya meningkat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pestisida tidak hanya soal makanan, tapi juga menyebar ke lingkungan sekitar kita. Apa artinya semua ini untuk kita? Data dan cerita ini jelas menunjukkan bahwa bahaya pestisida sintetis bukan hal yang bisa dianggap remeh. Tapi, kita juga tidak perlu panik. Justru, dengan semakin banyaknya informasi ini, kita jadi bisa mengambil langkah tepat untuk melindungi diri dan keluarga. Bapak dan Ibu, apakah kalian pernah mendengar atau bahkan mengalami sendiri kasus-kasus seperti ini? Bagaimana pendapat kalian soal penggunaan pestisida? Tuliskan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya sangat ingin mendengar cerita dan opini dari kalian semua. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe supaya saya bisa terus berbagi informasi penting yang membantu kesehatan kita bersama. Terima kasih, Bapak dan Ibu.
sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga semua informasi yang saya bagikan bisa membuka wawasan dan menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya memilih sayuran yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Mari kita ingat kembali beberapa poin penting. Pestisida sintetis memang bisa memberikan dampak negatif serius bagi kesehatan kita, terutama jika terpapar dalam jangka panjang. Residu pestisida sering ditemukan di sayuran yang kita beli, apalagi yang ditanam dengan metode konvensional dan tanpa pengawasan ketat. Sayuran organik menjadi alternatif yang jauh lebih aman, dengan nutrisi yang lebih baik dan ramah lingkungan. Kita harus cermat dalam memilih sayuran, perhatikan label, harga, dan kalau bisa beli langsung dari petani atau pasar tani. Jangan lupa untuk mencuci sayuran dengan benar, agar residu yang mungkin masih menempel bisa berkurang. Ingat, menjaga kesehatan dimulai dari apa yang kita makan. Sayuran adalah bagian penting dari pola makan sehat, tapi jangan sampai sayuran yang kita konsumsi justru membawa risiko. Pesan terakhir dari saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai menerapkan tips-tips yang sudah kita bahas, dan sebarkan informasi ini ke keluarga serta teman-teman. Semakin banyak yang sadar, semakin besar perubahan positif yang bisa kita buat bersama. Kalau Bapak dan Ibu suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Kalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tulis di komentar. Saya akan senang sekali untuk membuat video selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Doa dan harapan saya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup, serta semakin bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi setiap hari. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.